Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Kali ini Medi akan membawa kalian untuk mengenal sebuah negara yang terletak di Asia Tengah. Dulunya negara ini merupakan bagian dari Uni Soviet. Namanya ialah Tajikistan. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Tajikistan berada di Asia Tengah, berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Kondisi geografis berupa dataran tinggi, sebab 90% daratannya merupakan wilayah pegunungan, dan sekitar 50% berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Tajikistan sebesar 143.099 km persegi, dengan ibu kota bernama Dushanbe. By the way viewers, nama Dushanbe berarti hari Senin dalam bahasa Tajik, sebab kota ini pernah terletak di persimpangan pasar besar yang sangat populer tentunya, yang diadakan setiap hari Senin. Negara yang terletak di zona seismik aktif ini memiliki populasi penduduk sebanyak 9.749.625 jiwa pada tahun 2021, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yakni sebesar 96,7% pada tahun 2015. Etnis mayoritas yang tinggal di negara ini ialah etnis Tajik, yang menggunakan bahasa Tajik, yang dikenal juga dengan Persia Tajik. Ini adalah suatu ragam bahasa Persia yang dituturkan di Tajikistan dan Afghanistan. Sebenarnya terdapat dua bahasa resmi di Tajikistan, yakni bahasa Tajik sebagai bahasa negara dan bahasa Rusia sebagai bahasa antaretnis. Wilayah Tajikistan pernah dikuasai oleh kerajaan Yunani pada masa penaklukan Alexander Agung. Kemudian Kekaisaran Kusan menguasai wilayah ini pada abad pertama Masehi dan memerintah hingga abad keempat Masehi. Setelah itu, Kekaisaran Haptalid yang merupakan kumpulan suku nomaden berkuasa di wilayah ini. Sedangkan agama Islam mulai masuk wilayah ini pada abad ke-8 Masehi. Pada abad ke-9, Kekaisaran Samaniyah berkuasa memulihkan Persia dan memegang kendali atas wilayah tersebut dan memperbesar kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara, kedua kota Uzbekistan saat ini, menjadikannya pusat kebudayaan Iran di mana wilayah ini dikenal sebagai Khorasan. Kekaisaran berpusat di Khorasan dan Transoksiana. Pada abad ke-13, bangsa Mongol menginvasi wilayah Asia Tengah. Turko-Mongol penakluk Tamerlan mendirikan Kekaisaran Timuria di dalam dan di sekitar Tajikistan modern dan Asia Tengah. Tajikistan modern jatuh di bawah kekuasaan Kekhanan Bukhara selama abad ke-16 dan runtuh. Dengan runtuhnya Kekaisaran pada abad ke-18, Tajikistan berada di bawah kekuasaan Keemiran Bukhara dan Kekhanan Kokand. Pada abad ke-19, yakni antara tahun 1864 dan tahun 1885, Kekaisaran Rusia mulai menaklukkan Asia Tengah, yang kemudian hari menguasai Tajikistan. Setelah revolusi Rusia di tahun 1917, terjadi pemberontakan di Asia Tengah yang dikenal sebagai Basmachi, yang mengobarkan perang melawan tentara Bolshevik. Pada tahun 1924, Republik Sosialis Soviet Otonomi Tajik didirikan sebagai bagian dari Uzbekistan. Akan tetapi pada tahun 1929 diganti menjadi Republik Sosialis Soviet Tajik sebagai Republik Konstituen yang terpisah. Sebenarnya gerakan kemerdekaan telah aktif sejak tahun 1987 yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet dan menjadi negara berdaulat. Hingga pada akhirnya tanggal 9 September tahun 1991, Tajikistan menyatakan kemerdekaannya. Pada masa kemerdekaan Tajikistan tidaklah berjalan mulus sebab Tajikistan pernah mengalami perang saudara yang terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 1992 dan berakhir pada tanggal 27 Juni tahun 1997. Perang ini dipicu ketika kelompok etnis dari daerah Garm dan juga Gorno-Badakhshan yang kurang terwakili dalam elit penguasa bangkit melawan pemerintahan Presiden Rahmon Nabiyev. Secara politik, negara Tajikistan berlangsung dalam kerangka republik presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, menjalankan sistem multipartai, dan memiliki majelis tertinggi yang dikenal dengan nama Mitsli Oliyi Jumhuriyi Tajikistan dengan jenis bicameral. Selain kondisi alam yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, danau di Tajikistan merupakan bagian utama dari alam di negara ini. Ada terdapat sekitar 1.450 danau yang ada di Tajikistan,
dengan Danau Karakul sebagai danau terbesar yang berada di ketinggian 3.914 meter di atas permukaan laut. Namun, danau yang paling populer dan indah adalah Danau Iskanderkul. Danau berbentuk segitiga ini berada di ketinggian 2.195 meter di atas permukaan laut. Di negara ini juga terdapat gletser terpanjang di luar kawasan kutub yang bernama Gletser Petchenko. Gletser ini mencakup area seluas 700 km persegi dan memanjang sekitar 77 km yang terletak di pegunungan Yesgulem, Pegunungan Pamir. Tajikistan juga memiliki bendungan tertinggi kedua di dunia yang bernama Bendungan Nurek yang memiliki tinggi 300 meter. Bendungan ini terletak di Sungai Fars di Tajikistan dan dibangun untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Pada tahun 2013 pernah menjadi bendungan tertinggi di dunia, namun setelah itu dikalahkan oleh Bendungan Jinping 1 yang ada di Cina yang memiliki ketinggian 305 meter. Setiap negara tentunya memiliki standar kecantikannya masing-masing ya, tidak terkecuali di Tajikistan. Di Tajikistan, alis bersambung atau unibrow dianggap sangat menarik pada wanita. Jika kalian dilahirkan tanpa alis tebal, maka kalian harus mengecatnya setiap hari agar tampil menarik. Di Tajikistan, gadis-gadis yang memiliki alis terpisah sering melukisnya untuk menciptakan ilusi agar terlihat tersambung. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Tajikistan yang terletak di Asia Tengah. Semoga informasi yang Medi sajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!